Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from the 11th group. We will present about discovery learning. At this chance will be there four parts of discovery learning. The first is description. The second one is goals of discovery learning. The third is steps of discovery learning, and the last is testimonial. What are advantages and disadvantages of discovery learning? Jadi dalam kesempatan kali ini kita membagi discovery learning jadi 4. Yang pertama ada deskripsi, yang kedua ada tujuan dari discovery learning, yang ketiga ada langkah-langkah dari pengaplikasian discovery learning, dan yang terakhir testimonial, berisi tentang advantages dan disadvantages dari discovery learning. Okay, let's start with the first one, description. Okay, what is discovery learning? Discovery learning menurut Hanafiah pada tahun 2012 pada halaman 77 say discovery learning is a chain of learning activities that involves students' ability to search and investigate systematically, critically, and logically so they can find their own knowledge, attitudes, and skills as a form of behavior change. Jadi menurut Hanafiah, discovery learning adalah sebuah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menitikberatkan pada pengembangan kemampuan siswa untuk mencari, menginvestigasi secara sistematis, secara kritis, dan secara logis. Jadi mereka bisa dengan proses-proses tersebut mereka bisa mengembangkan pengetahuan mereka, attitude mereka, juga sekaligus skill mereka sebagai bagian dari perubahan sikap. Jadi pada discovery learning ini bertujuan atau menitikberatkan pada pengembangan kepribadian siswa gitu. Dibandingkan dengan hasilnya, discovery learning ini lebih fokus kepada kepada pengembangan siswa. Sedangkan menurut Shah pada tahun 2017, discovery learning model is a model that emphasizes the direct experience of students and prioritizes the process rather than the learning outcomes. Okay. Masih satu irama dengan pengertian dari Hanafiah tadi. Menurut Shah pada tahun 2017, discovery learning ini adalah model pembelajaran yang menitikberatkan pada pengalaman siswa dan memprioritaskan pengembangan siswa daripada memprioritaskan proses pembelajaran daripada hasil atau output atau outcomes dari pembelajaran tadi gitu. Jadi alih-alih fokus pada hasil pembelajaran harus menjadi ABCD atau memenuhi standar penilaian secara akademis, di discovery learning ini lebih fokus kepada pembentukan karakter siswa, bagaimana siswa bisa melalui atau berproses dalam pembelajaran tersebut. Jadi mereka memiliki pengembangan knowledge, abilities, dan skill seperti yang tadi dijelaskan oleh Hanafiah. Lalu karakteristik dari pembelajaran discovery ini apa sih? Nah, di sini saya jelaskan ada 2. Yang pertama exploration, yang kedua karakteristiknya adalah student centered. Yang pertama exploration. Kenapa discovery ini memiliki karakteristik exploration? Ya karena tadi di sini di dalam discovery learning siswa memiliki kesempatan untuk eksplorasi, untuk membuat, untuk generalize ilmu pengetahuan yang dia dapatkan. Oke. Yang karakteristik yang kedua adalah student centered. Jadi pembelajaran ini tidak fokus ke guru tapi fokus pada pengembangan kepribadian siswa. Oke, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Selanjutnya di sini ada goals of discovery learning. Jadi tujuan dari model pembelajaran discovery learning. Di sini ada the specific objective of the discovery learning model. The first is student have the opportunity to be actively involved in learning. Jadi di sini siswa memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses belajar mengajar. Nah, setelah menggunakan model pembelajaran discovery learning ini diharapkan keaktifan siswa, partisipasi siswa itu meningkat. Seperti itu. Kemudian through discovery learning, students learn to find pattern in concrete and abstract situation, and students also extrapolate the additional information provided. Jadi siswa itu belajar menemukan pola dalam situasi konkret maupun abstrak. Di sini siswa itu belajar berpikir kritis dalam menemukan masalah. Seperti itu. Kemudian student learn to formulate a question and answer strategy that is not ambiguous. Jadi di sini siswa itu belajar merumuskan strategi tanya jawab dan menggunakan metode tanya jawab itu untuk memperoleh informasi atau pengetahuan dalam pembelajaran. Kemudian di sini ada helping student from effective ways of working together, sharing information with each other, and listening and applying other people's ideas. Jadi dalam model discovery learning itu bisa membantu siswa membentuk cara kerjasama yang efektif. Di situ siswa saling berbagi informasi, saling mendengarkan, dan saling mengaplikasikan ide-ide orang lain. Kemudian tujuan yang terakhir yaitu there are several facts that show that the skill, concepts, and principles learned through discovery learning are more meaningful. Jadi terdapat beberapa fakta yang menunjukkan bahwa keterampilan, konsep dan prinsip dari discovery learning itu lebih bermakna. Artinya keterampilan yang dipelajari dalam situasi belajar itu lebih mudah ditransfer untuk aktivitas baru dan diaplikasikan dalam proses pembelajaran yang baru. Seperti itu. Part is steps of discovery learning. Materi selanjutnya adalah langkah-langkah model pembelajaran discovery learning. Di sini ada 7 step. Yang pertama ada stimulation, problem identification, data collecting, data processing, proof, generalization, dan yang terakhir adalah closing. Yang pertama stimulation atau stimulus. Nah, di sini guru memulai kegiatan proses belajar mengajar dengan mengajukan pertanyaan, bisa dengan anjuran membaca buku, dan aktivitas belajar lainnya yang mengarah pada persiapan pemecahan masalah yang akan disampaikan nanti. Selanjutnya ada problem identification. Nah, di sini guru memberi kesempatan pada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda-agenda masalah yang relevan atau yang terkait dengan bahan pembelajaran. Kemudian salah satunya dipilih dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis atau dugaan atau jawaban sementara atas masalah yang diputuskan atau masalah yang akan diidentifikasi. Selanjutnya ada data collecting. Nah, di sini guru mengarahkan siswa atau memberi kesempatan pada siswa untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang relevan dengan hipotesis tadi gitu untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis tadi. Selanjutnya ada data processing. Pada data processing atau pengolahan data, siswa diberi kesempatan untuk mengolah data dan informasi yang telah diperoleh melalui wawancara maupun observasi,
dan sebagainya, lalu ditafsirkan atau dihubungkan dengan hipotesa tadi. Yang selanjutnya ada proof atau verification. Di sini data yang telah diproses, data yang relevan tadi, kita uji validitasnya. Nah, di proses verification atau proof ini, siswa melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis tadi dan dihubungkan dengan data yang telah diproses. Selanjutnya, generalization atau penarikan kesimpulan dari masalah yang sudah dianalisa tadi. Gitu. Di proses generalization ini, siswa membuat simpulan yang bisa dijadikan prinsip umum atau berlaku untuk semua kejadian yang relevan atau relate dengan masalah yang telah dianalisis tadi. Dan yang terakhir adalah closing atau penutup. Nah, pada tahap ini, pada langkah ini, guru mengulas kembali materi apa yang telah dipelajari bersama-sama dengan siswa, serta apabila dalam proses pembelajaran tadi ada kekeliruan, maka guru wajib memberikan koreksi atas kekeliruan tersebut, serta memberi rekomendasi atas proses belajar yang telah berlalu. Oke, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Okay, in this part, I would like to explain about what are the advantage and disadvantage of discovery learning. Discovery learning is one of learning styles that may be used and applied by some of people. However, it still has the advantage and disadvantage which may also make some of people think whether or not they will use and apply this learning style. It's more of a product created by human. Jadi di sini membahas tentang keuntungan dan kelemahan dari discovery learning. Mungkin sebagian orang menggunakan cara ini dalam pembelajaran, namun sebagian memilih menggunakan cara lain, dan itu pun tergantung situasi. Mungkin sebagian orang menganggap ini cara yang baik dan sebagian tidak, karena setiap metode ada keuntungan dan kelemahan dari produk tersebut. Hal itu sangat wajar karena apa? Karena ini adalah produk yang diciptakan oleh manusia, yang mana semuanya tidak ada yang sempurna, ada kekurangan dan kelebihan. And these are the advantages of discovery learning. First, helping the students improve, prepare, and master skills in cognitive process. Second, the students individually obtain the knowledge which can be understood and strongly set in their mind. Third, giving a chance to improve and advance according to their respective abilities and interests. Fourth, being able to trigger the students' motivations and learning excitements to struggle harder. And the last, strengthening and adding the confidence to themselves through self-discovery because the learning is focused on the students. Jadi ini adalah keuntungan-keuntungan dari discovery learning. Terdapat 5 macam. Yang pertama itu siswa diharuskan memiliki kesiapan. Yang pertama membantu peserta didik untuk mengembangkan kesiapan serta penguasaan keterampilan dalam proses kognitif. Jadi di sini keuntungannya siswa dibantu untuk berkembang, lalu matang dalam persiapan dan dalam penguasaan keterampilan yang mereka ingin dapatkan dalam proses kognitif. Lalu yang kedua, peserta didik memperoleh knowledge, pengetahuan secara individu sehingga dapat
dipahami dan tersimpan di pikirannya. Lalu yang ketiga, dapat membangkitkan motivasi dan keinginan belajar pada peserta didik untuk lebih giat, struggle harder, berusaha dengan lebih keras. Lalu yang keempat, memberikan peluang atau kesempatan untuk improve and advance, untuk berkembang dan maju sesuai dengan kemampuan dan minat pada diri mereka masing-masing. Lalu yang kelima, memperkuat dan menambah kepercayaan diri dengan proses menemukan diri sendiri melalui proses menemukan diri sendiri, karena pembelajaran berpusat pada peserta didik dengan peran guru yang sangat terbatas. And the last, we're going to talk about the disadvantage of discovery learning. And these are the disadvantages of discovery learning. First, the students must be brief, have but good mental and desire to know the situation around well. Second, the class which is occupied by many students will not get a satisfied result. Third, the teachers whose teaching methods are old school will be disappointed and get difficulty in using this discovery learning method. And the last, this learning style is too concerned with the understanding, while the development of students' attitudes and skills is worried to be less. Jadi di part akhir ini kita akan membahas mengenai kekurangan dari discovery learning. Di sini terdapat 4, yaitu siswa diharapkan memiliki kematangan mental atau kesiapan dan harus dituntut berani dan berkeinginan untuk mengetahui keadaan sekitar dengan baik. Dan ini pun terkadang sulit ya untuk mewujudkannya. Lalu yang kedua, dalam keadaan di kelas yang banyak muridnya, maka metode ini tidak akan mencapai hasil yang memuaskan. Will not get the satisfied result. Lalu, kenapa? Karena guru akan kesulitan untuk benar-benar memperhatikan proses pembelajaran setiap murid. Lalu yang ketiga, guru dan siswa yang sudah sangat terbiasa dengan cara belajar gaya lama, maka akan mengalami kayak kecewa dan kesulitan dalam menggunakan metode discovery learning ini. Lalu yang terakhir, dalam gaya belajar discovery learning ini terlalu mementingkan proses pemahamannya saja, sementara perkembangan sikap dan keterampilan siswa sangat dikhawatirkan kurang. Nah, itu semua keunggulan dan kekurangan dari discovery learning. As I said before, that it's normal for a product created by a human. Jadi normal bagi produk yang diciptakan oleh manusia, karena semua produk tidak ada yang sempurna ya, benar baik tapi nggak ada yang sempurna, ada kekurangan dan kelebihan yang mungkin membuat mereka berpikir apakah akan menggunakan metode ini atau memilih yang lainnya. Dan itu semua tergantung dengan situasi atau keadaan kelas.